Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Engkaulah Nabi, cinta umat. Engkaulah Nabi, sayang umat. Engkaulah Nabi, welas asih umat. Siang malam memikirkan umat. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Salawatullah alaika. Engkaulah Nabi, rembulannya umat. Engkaulah Nabi, mentarinya umat. Engkaulah Nabi, cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Waliullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Waliullah. Bil barakah wal karamah. Syekh Abdul Qadir Wali
biiznillah waridallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah Allahumma sholli ala Muhammad Jawab salam yang kompak, setuju? Setuju? Di sini tempat gak cuman hadir kita semua, betul? Di sini tempat hadir banyak para malaikat. Di sini tempat hadir banyak wali-walinya Allah. Khusus bil khusus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Rasulullah pasti hadir karena ini memperingati acara peringatan hari kelahirannya. Syekh Abdul Qadir pasti hadir karena pasti ingin menghadiri acara yang mencintai dan yang dicintainya. Betul? Karena melalui guru dan orang tua yang sudah pasti beliau selalu hadir kemanapun saya melangkah sebagai santrinya. Guru dan orang tua kita bersama, guru dan orang tua tercinta yang selalu bersama dalam rasa kita karena ada cinta, beliau pasti hadir, yaitu Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Lewat beliaulah saya santrinya dan kita semua dikenalkan dengan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Sehingga ada cinta di dalam takdir kehendak ridho Allah. Maka dari itu jawab salam yang kompak, setuju? Setuju? Jadi harus menumbuhkan rasa bingah, rasa sugema, rasa ridho, rasa bahagia. Ngantuknya taruh di rumah, hutang jangan dibawa ke tempat ngaji, capek lelah dari sawah jangan dibawa ke tempat ngaji. Siapa tahu nanti pagi kita waktunya mati, gak ada kesempatan lagi duduk di tempat ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah al-ayat. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah syebul fadilah wal karomah. Guru dan orang tua tercinta yang senantiasa kita banggakan, kita jadikan panutan, kita jadikan sandaran. Kita selalu menunggu bimbingan-bimbingannya, petuah-petuah indah mutiara darinya. Guru dan orang tua yang telah membawa kembali hidupnya dan makmurnya agama lewat zikir kepada Allah, yang beliau hadir bersama rasa di dalam rasa kecintaan kita dan selalu kita merindukan kehadirannya. Walaupun beliau tidak hadir secara jasad, tapi beliau hadir di tempat ini. Yang saya banggakan, yang kita cintai bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau yang alhamdulillah subhanallah tanpa disangka, tanpa diduga, malam ini kita pun kedatangan putra mahkota beliau. Beliau adalah Gus Lora Taufikur Rahman. Beliau ada di belakang saya. Tadi sore WhatsAppan, dari siang beliau nggak ngasih tahu mau hadir, tapi di dalam batin saya memang mengatakan pasti
ada putranya Abah yang hadir. Saya merasakan memang, termasuk Kiai Haji Tubagus, saya merasakan. Demi Allah Rasulullah, Kiai. Begitu saya nggak ngundang. Kenapa? Karena saya belum pindah rumah. Baru saya pindahkan pengajian istiqomah. Kalau rumah makan peribahasa, langit sebagai atap rumahku. Betul. Kalau Jakaswara sih hidup di mana aja juga enak, betul. Cuman yang saya pikirkan istiqomah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau putra mahkota Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, putra paling tua, putra paling sepuh. Beliau Gus Lora Taufikur Rahman yang kita banggakan. Tepuk tangan sekali lagi buat beliau. Semoga kehadirannya beliau bersama sahabat saya yaitu Gus Napi yang mengantar beliau kemarin 40 harinya Bapak lu gua pasti datang begitu. Yang namanya juga Gus Napi, lu gua aja teman nyantri. Alhamdulillah beliau bisa hadir, semoga membawa tambah-tambah barokah di tempat ini. Sebagai jembatan wasilah aliran barokah yang mengalir dari Rengas Dengklok ke Desa Telaga Jaya yang kita banggakan. Amin Allahumma. Wa ala niyati Syekh Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Kenapa di situ wa ala niyati? Karena bersama niatnya guru. Betul. Ibarat tanaman, saya mah cuma tanaman, yang nanam Abah. Cuman tanaman itu tumbuh subur. Tanaman apa? Tanaman barokah. Betul. Kalau di zaman para nabi ada mujizat, di zaman para wali ada karomah, di zaman sekarang ada barokah. Mujizat, karomah, barokah sama-sama pertolongan Allah. Kalau di dalam cerita mujizat ada orang hidup, ada orang mati bisa hidup lagi. Sebab karomah ada. Betul. Sebab karomah ada. Sebab barokah ada apa enggak? Ada. Barokah saya nyantri kepada guru dan orang tua. Itu cucunya Polis tuh. Mana Polis? Ngacung Polis. Nah itu Polis. Tahun berapa? 2012 dulu. Polis cucunya mati, meninggal. Udah sehari, udah biru, udah dibungkus, udah dipocongin di sini Segara. Lari, saya punya guru, Ustadz Kata di Pelanggaran. Lari naik ojek. Polis, gerimis, bener Polis ya. Minta air. Saya bingung apa doa saya. Dari dulu doa saya makmum doa kiai sebab barokah karomah Syekh Abdul Qadir Jilani. Siapa terus gila izin doa Allah. Saya baca Fatihah 7 kali tanah pas aja udah. Dari dulu doa saya. Udah ini usapin telapakan tangan bayi, telapakan kakinya bayi. Begitu dibawa, bayinya krak hidup lagi. Alhamdulillah, itu anaknya dia nih, tepuk tangan nih Polis nih, masih setia sampai sekarang. Berarti ikut saya beliau sudah 9 tahun. Ya. Ada lagi anaknya Wakil Nur Hasan. Ini Wakil Nur Hasan yang mana? Ada tuh. Beliau yang motongin tumpeng. Alhamdulillah Abah mau pindah, katanya saya tahu-tahu ternak ayam jago, banyak banget motongin ayam buat bikin tumpeng. Alhamdulillah. Wakil Nur Hasan sudah sehari anaknya meninggal. Udah diajiin Yasin. Saya lagi masang batu di rumahnya Bapak Eri, Bapak Muti. Ini bongkonnya hadir. Mana Ma Eri tadi? Dari Bekasi. Iya Ma Eri. Saya lagi masang batu pakai kolor. Wakil Nur Hasan nangis-nangis. Ustadz, saya minta doa. Kenapa anak saya meninggal dunia? Ya udah Kil, dengan izin Allah sebab barokah semoga Allah tenangkan, Allah tentramkan hatinya. Udah gitu aja. Balutin aja nih hari ini. Hidup lagi anaknya. Saya kasih nama itu Guntur Al-Hasani. Tepuk tangan ini Wakil Nur Hasan. Ini barokah jamaah. Betul. Saya tuh bukan cerita omong kosong. Terserah. Lu mau percaya mau enggak? Terserah. Nyata barokah guru dan orang tua Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi itu ada dan nyata wahai saudaraku. Betul. Karena saya nggak merasa kenal dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya nggak kenal. Syekh Abdul Qadir Jilani itu bukan yang di poster jenggotnya kumisnya kayak yang orang habis dicukur. Ada kan posternya? Betul. Ada lagi satu poster yang brewok pakai kerudung begitu. Ada lagi kadang ada orang yang ngaku saya ditemui di mimpi Syekh Abdul Qadir Jilani. Seperti apa? Saya ingin tahu, saya bilang. Saya pernah dulu zaman di pondok, saya lukis Syekh Abdul Qadir Jilani yang di poster. Saya kan ketua koperasi dulu. Saya lukis lagi jalan di atas laut terbelah. Saya pajang di koperasi. Abah datang. Lukisan siapa ini, tak? Lukisan Syekh Abdul Qadir Jilani, Pak.
So tahu kamu katanya, bidah ini, copotin katanya gitu. Kata Abah. Dari situ jamaah saya. Terus Abah ngomong, ketika kamu bibarokati wa karamati, cukup bayangkan guru kamu wajahnya. Tak perlu kamu membayangkan mengada-ngada wajah Syekh Abdul Qadir Jilani. Entah kemana larinya rasa kamu itu. Dari situ jamaah. Alhamdulillah. Masih mending foto imamnya, biarpun imam anaknya aki-aki, itu udah bayangin. Benar-benar. Alhamdulillah. Ini acara bersama niatnya Syekh Abdul Qadir, bersama niatnya Rasulullah, dengan izin ridho Allah. Kenapa saya bilang seperti itu? Bersyukur kita pada malam hari ini. Saya tadinya mau bikin acara pakai balai 4. Saya bilang ke Umi, bikin balai aja Mi 4. Kita bikin balai dah biar gagah. Yang penting kan di Facebooknya gagah tuh balai nya. Ilok body center itu balainya. Betul. Saya begitu. Pas saya istiqomah malam Jumat di Haji Napin, Mak Haji bilang, Abah, udah besok saya kirim panggung, Selasa saya kirim panggung. Lah buat apa gua punya murid nyewa-nyewain panggung buat acara guru, panggung gak dikasih mah. Betul. Alhamdulillah, untung murid sadar sendiri ngirim panggung. Datang lagi Kong RT Weli, ini tepuk tangan nih Kong RT Weli sama Mak Haji nih. Udah Bah, sound saya bawa semua. Saya datang ke rumah Haji Paman, udah jangan mikirin Kiai, saya sumbang nanti 30 dus nanti aqua. Jamaah semua, biar Bah, jamaah semua masak masing-masing, nanti tinggal bungkus-bungkusin. Makanya wayahnya kalau hidangannya tuh piringnya beda-beda. Betul. Lah kan belum punya dapur di sini kita. Alhamdulillah. Makanya ini hajatannya Syekh Abdul Qadir, hajatannya guru dan orang tua. Malam minggu yang lalu saya melekan dengan Abah sampai pagi. Pulang jam 7 pagi saya. Begitu jam setengah 5 beliau udah ngantuk, udah rebahan begini. Baru nanya, hijrah kemana kamu tak? Kali Asin. Oh ya sudah di situ udah berjuang. Itu beliau bilang begitu. Santri Abah, imam anaknya harus tangguh. Gitu doang sambil pulang beliau, sambil pamit. Udah tidur aja di sini istirahat dulu. Subhanallah, ini barokahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dari pemerintahan Desa Telaga Jaya pun semua pada mendukung, tepuk tangan. Walaupun di sini yang sangat saya hormati Bapak Lurah kita, Bapak Lurah Naja lagi bimtek di Bandung, beliau masih baru dalam perjalanan pulang. Tapi alhamdulillah di sini hadir Bapak Wakil Unan, tepuk tangan buat beliau selaku pimpinan dari pasukan Maung Bodas, luar biasa nih Maung Bodas nih. Beliau istiqomah manakiban juga malam Jumat di daerah Tanjungan. Dan reng-rengannya semua aparatur pemerintahan desa, Pak Sekda Surya juga hadir, Pak Wakil, Pak Wakil entah tuh bapaknya Ike, teman nyantri juga beliau hadir. Dulu saya pernah ceramah di situ tahun 2014. Saya juga lupa jalannya masih jelek. Alhamdulillah 2009, 10, 11, 12 saya mimpin zikir di seberang Kali Asin di Lurah Nengsi. Ingat apa enggak? 4 tahun dulu. Waktu itu Mang Mucit hajatan, mendung sudah hitam. Saya dapetin di surban. Udah ini kan diledekin tuh, pengen tahu tuh Ustadz lu sakti apa enggak. Giliran muridnya hajatan udah hitam, udah diledek-ledekin. Udah saya copotin, udah pakai bendera aja. Alhamdulillah sampai selesai suksesan oleh Allah, diterangi oleh Allah. Alhamdulillah. Dan banyak sekali tadus binikmat tentang yang cerita disebut barokah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh aparatur pemerintahan Desa Telaga Jaya, dari mulai Pak Lurahnya, Pak Wakilnya, Pak RT RW, Pak Hansipnya, semua bergerak. Alhamdulillah, semoga Desa Telaga Jaya dengan adanya istiqomah dzikir manaqib setiap malam Kamis, kita kembali bisa mengikuti laku lampah para pejuang-pejuang agama terdahulu dan dapat memakmurkan agamanya Allah Subhanahu wa taala di desa yang kita banggakan. Amin Allahumma. Yang saya hormati di sini, yang saya cintai, sahabat saya, sahabat karib, beliau tak diduga-duga beliau bisa hadir di tempat ini. Beliau pun seorang ulama besar di Bekasi, yaitu Kiai Haji Tubagus Al Mubarak. Tepuk tangan buat beliau. Walaupun saya banyak utang sama beliau, Kiai, akbaran besok saya datang Kiai. Covid, PPKM panjang, kan lama libur gua, ya kan? Kemarin
Insyaallah Kiai ntar PPKM dibuka hadir. Bapak saya sakit, ngurusin orang tua sampai meninggal. Hampura Kiai, saya punya utang. Kiai udah 2 kali menghadiri acara saya. Saya belum sekali-kali acan ke Al Mubarok. Insyaallah nanti bisa bawa jemaah kali asin ke sana. Amin Allahumma. Kita makmurkan, betul. Semoga Kiai Haji Tubagus Al Mubarok dan juga semua santri-santrinya jamaah yang dipimpinnya diberikan selalu oleh Allah barokah sehat tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya, perjuangannya tambah jaya, tambah makmur. Juga pimpinan daripada grup Jawara Channel Kiai Haji Suherman Haromain, tepuk tangan buat beliau. Ini di YouTube-nya Jawara Channel Kiai Haji Suherman Haromain. Terima kasih atas kehadirannya, dan juga Kiai Haji Ulumuddin dari Floglatik Bekasi sudah ikut hadir pada malam hari ini. Kiai-kiai semuanya yang tidak saya sebut namanya satu persatu tidak mengurangi rasa hormat dan ketawaduan saya. Semoga para ulama yang berjuang di jalan Allah senantiasa diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya, Allah tambah jaya, tambah makmurkan perjuangannya. Amin Allahumma. Syukur kepada Allah, malam hari ini tema acara yang pertama Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua pembukaan Istiqomah Dzikir Manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jilani radhiyallahu anhu. Memang dari awal saya bilang ke Pak Ilyas, saya bawa uang, saya mau bebasin tanah, saya niatkan saya mau membebaskan tanah untuk majelis zikir, saksiin. Saya undang mamang saya Haji Neran, saksiin Mang. Saya untuk majelis zikir, bukan rumah. Kalau rumah, banyak rumah megah yang nawarin ke saya suruh ditinggalin. Betul. Alhamdulillah nih, Ibu Hajah Darniati nih dari Tanjung Priuk, tepuk tangan buat beliau. Beliau jauh datang, beliau di Ciampel ngasih wakaf tanah. Beliau di Ciampel juga ngasih rumah. Beliau juga ngasih mobil APP buat saya. Acara saya pun jauh dari Priuk, beliau masih sanggup hadir. Haji Abdul Qadir lagi sakit pun beliau sekarang istirahat, tapi sanggup hadir di tempat ini. Kita doakan beliau semoga tambah mustajab doanya, tambah barokah rezekinya. Beliau ini orang-orang sibuk beserta suaminya, tapi bisa nyempetin hadir walaupun suaminya dalam keadaan sakit. Betul. Disitulah yang namanya barokah. Ketika Rasulullah dulu, bagaimana Rasulullah dari Mekah hijrah ke Madinah. Betul? Bagaimana Rasulullah, pedihnya Rasulullah di saat Rasulullah di dalam rahim ibunya, sudah banyak ujian datang bertubi-tubi. Kalau kita cerita tentang peringatan Maulid, di saat Rasulullah akan lahir dan ibunya Siti Aminah dalam keadaan hamil besar, Mekah itu mau diserbu, mau dihancurkan oleh tentara yang namanya raja yang serakah, yaitu Raja Abraha. Raja Abraha. Abraha ini bersama pasukan gajahnya mau menghancurkan Ka'bah. Di saat itu Mekah murat-marit, hancur-hancuran, puntang-pelanting masyarakat Mekah pada keluar berhaburan, tapi Siti Aminah beserta pamannya Rasulullah tetap bertahan, tawakal kepada Allah. Karena yakin, percaya ketika kezoliman datang ingin menghancurkan kebenaran, maka tidak akan pernah bisa, wahai saudaraku. Karena kebenaran akan selalu berada di dalam pembelaannya Allah. Bahkan Allah bilang, ketika kamu berjuang di jalan Allah, yang dicari hanya ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah. Seperti jamaah manaqib, niatnya cuma satu, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Ridho Allah yang dicari. Apa katanya Allah? Apa janji Allah? Akan aku tunjukkan betul-betul jalan menuju kepadaku. Betul? Akan ditunjukkan jalannya kepada Allah. Dulu saya berjuang di Kali Asin, ini ada RT tuh. Saya diamplopin 3 tahun cuma 15.000. Ya RT, 3 tahun istiqomah. Malam Jumat di Kali Asin, malam Rebo di Kepuh. Motor saya F1 ZR, ya habis buat bensin ya. Di saat itu saya masih puasa ya. Gak makan nasi, gak makan ikan. 2 tahun itu. Bukan puasa tirakat-tirakat banget, di rumah jarang punya beras. Di saat itu. Iya saksi nih, betul. Cerita saya ke Kali Asin, kan ada masjid Jami Al-Muqiroh di sana. Masjidnya peninggalan Habib Umar Khattab. Masjid itu kumuh, yang mimpinnya Amil Mumu. Saya lagi puasa, ketemulah Kang Nisan Gepeng yang sekarang di Pulau Putri.
Kang Nisan, adanya lurah. Saya bilang, Kang, itu masjid saya kaligrafi, gratis. Yang penting saya ada buat bensin aja pulang. Begitu saya kelihatan makannya sarimi, ada Pak Anda lagi sakit, Pak Anda kepuh, Pak Anda, Bapak Tasman, ya, Bapak Tasman udah ngegoler. Saya dipanggil, kali katanya sama Ustadz Ono kan puasa aja katanya, kali minta doanya begitu. Oke, saya pakai lepis, orang lagi bikin kaligrafi, saya doain seperti doa tadi yang tadi makmum udah. Saya usapin, itu Bapak Tasman langsung sembuh, bangun, panjang umur, alhamdulillah. Tapi beliau sekarang sudah meninggal, ya itulah takdir. Jadi manusia jangan gak mau pengen mati, semua bakal mati. Bener-bener. Alhamdulillah. Tapi kan meninggalnya baru tahun kemarin. Hebat Syabdul Qadir Jilani itu. Yang hebat itu guru dan orang tua Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Barokah. Alhamdulillah. Sampai mana tadi saya cerita? Sampai mana? Cerita Amil Mumu. Kaligrafi, akhirnya saya dipinta sama Lurah Ningsih mimpin maulid. Saya baru ceramah maulid di situ. Kan bingung, saya ngabdinya kan ngelukis panggung sama Abah, ketua koperasi, yang mana pernah diajarin ceramah. Jarak 10 meter aja udah jongkok biar itu lumpur. Lah kalau santri sekarang kan di depan guru nyelonong aja. Betul. Lah kalau saya ngomong itu nggak pernah, subhanallah, baru sekarang. Sekian belas tahun baru sekarang sering ngobrol sama guru besar. Dulu subhanallah ngelihat Abah lewat aja takut, wibawanya luar biasa. Beliau tidak ngajarin apa-apa, tapi subhanallah, saya satu ketika saya mimpi, boleh saya cerita? Mimpi, ya lebih baik gua mimpiin daripada kagak. Betul. Mimpi Abah naik mobil tentara. Beliau kayak Bung Karno, ininya jenderal banyak, tapi rambutnya gondrong. Turun dari ini mobil jeep. Saya bilang, kok Bung Karno gondrong ini? Saya jongkok begini, saya nih begini. Saya lihat ini pakai pakaian rapi kayak Bung Karno. Saya lihat kan, penasaran. Ketika saya ngeliat ke atas, lah kok Abah? Beliau ngerokok begini. Saya demi Allah 4 tahun saya mimpin zikir gak bisa ceramah. Sekarang kan sudah dikenal Kiai Jakaswara, nada dan dakwah kemana-mana. Alhamdulillah, sebab barok. 4 tahun saya nggak bisa. Dulu kali asin zikiran Fatihahnya 100. Betul jamaah? 100. Fatihah 100, kulhu 100 dulu. Berapa tahun itu? Saya nggak bisa ceramah. Akhirnya beliau ngerokok dimasukin ke sini. Srup. Dari situ saya kalau ngomong udah bla 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 bla, udah kayak ibu yang comberan mulutnya itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah baro. Beliau bimbing kalimah Bhinneka Tunggal Ika. Belum hafal, udah hafal? Belum, Bah. Sekali lagi. Udah hafal? Belum, Bah. Sekali lagi, udah 3 kali, udah hafal, Bah. Alhamdulillah itu jamaah. Ini barokah guru. Betul katanya Kiai Haji Tubagus Al-Mubarok tadi. Barokah ini bisa memberikan cahaya di dalam akal dan pemikiran manusia, di dalam hati dan jiwa manusia, akan nuntun kepada derajat dan kemuliaan hidupnya di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi pada malam hari ini adalah malam yang pasti penuh dengan barokah. Coba kalau dikasih hujan malam ini, ada yang hadir atau kagak? Benar apa? Hadir sih hadir, cuman kasihan pada Qiyumus. Kalau jamaah manaqib sudah biasa hujan. Betul? Tadi Rasulullah cerita ibunya lagi hamil gede. Kita gak usah kemana-mana. Allah akan menyelamatkan kita ketika pasukan Abraha bersama tentara bergajahnya datang. Allah kirim burung ababil. Dilemparkan batu-batu dari neraka, semua mati jeprah. Di saat itu Rasulullah lahir ke alam dunia, semua terang benderang, cahaya memberikan isyarat tidak hanya kepada para pemuka agama Islam, tapi kepada para pemuka agama Katolik, agama Hindu, Buddha. Datang isyarat-isyarat itu bahwa telah lahir seorang utusannya Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang utusan dari kaum kamu sendiri. Kita nggak tahu, saudara saya sendiri nggak tahu saya bakal jadi kiai dari kecil. Betul. Orang tua saya sendiri nggak tahu. Pulang pesantren kerjaan saya begini aja, melekan. Lu mau jadi eyang apa Tom? Begitu. Saya keluar dari pesantren kayak orang bingung jamaah.
Almarhumah ibu waktu itu masih ada. Saya kan izin, anak laki paling gede. Saya izin, abang ngamuk-ngamuk, gak boleh saya keluar. Akhirnya diizinin sama almarhumah ibu. Beliau cerita begini, cerita tentang Syekhuna Holil Bangkalan. Syekhuna Holil sekian tahun gak nemuin gurunya, gak mau cerita, susah dulu sama gurunya. Jadi kalau kamu mau terbang, terbang sekalian, jangan kayak layang-layang. Jadi setengah diusir. Ayo sekian tahun saya gak berani tatap muka dengan abah. Subhanallah. Sekian tahun setelah saya dikali asin banyak jamaah, baru saya berani ngomong sama abah. 2012 keluar 2003 pertengahan. Subhanallah. Di saat almarhumah ibu meninggal 2007, tinggal bapak yang nemanin saya. Selama 14 tahun beliau hidup sendiri, nemanin saya berjuang. Dan malam ini sekaligus sedekah niat saya, sekaligus mensedekahkan, mendoakan, menzikirkan dan memohon doa yang tulus dari jamaah semua, sekaligus sedekahnya 40 harinya ayahanda tercinta. Alhamdulillah, saya sudah yatim piatu. Makanya ibu-ibu yang masih sehat nih masih beruntung diberi kesempatan masih oleh Allah. Diberikan kesempatan bisa nuntun anaknya ke tempat ngaji. Betul? Bapak-bapak masih diberikan kesempatan bisa berkumpul di tempat ngaji. Saya sudah nggak ada lagi, tapi saya bersyukur kemarin saya rumah saya di sana saya bongkar untuk majlis zikir. Punya orang tua tinggal sebelah, begitu ridhonya beliau, udah ini buat majlis zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Dan sekarang saya hijrah ke sini. Ini semua dengan kehendak Allah, dengan ridho Allah. Semoga hijrahnya saya membawa barokah. Tidak hanya buat kehidupan saya, buat perjuangan zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, buat perjuangan agama, tetapi bagi desa Lenggah Jaya ini. Dan di desa Telaga Jaya. Kok desa Lenggah Jaya saya? Desa Telaga Jaya. Mudah-mudahan jadi telaga kejayaan. Karena di sini ada komunitas jamaah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di sini tempat dekat dengan situs Candi Jiwa yang dimana peninggalan kerajaan Tarumanegara yang pernah ada di abad 500 Masehi silam. Kita mau belum pada ada. Betul. Di sini pernah ada kejayaan sebuah peradaban di zaman Singawarman, Raja Singawarman, di mana dulu belum ada jalan seperti ini. Lalu lalang transportasi itu lewat kali, ada Sungai Candi. Betul. Ada Sungai Macan, betul. Mudah-mudahan dulu di sini di Telaga Jaya pernah jadi kota besarnya dan nanti akan jadi kota besar lagi. Amin Allahumma. Karena dengan persatuan dan kesatuan kita akan sama dengan memiliki sebuah kunci kebahagiaan bersama. Tanpa persatuan dan kesatuan kita tidak akan punya daya dan kekuatan. Betul? Kalau saya ceramah di sini begini gagahnya di panggung, rambut gondrong pakai jubah, kalau yang hadirnya 5 biji gagah apa kagak gua? Betul. Saudara-saudara yang hadir 5 biji lah kira-kira. Bener-bener. Makanya saya bilang tadi di kantor kepala desa pagi-pagi, mohon maaf nih saya dadakan, gak bikin selebaran dulu. Karena saya di sini ingin mengajak saudara semua, ayo kita hidupkan kampung kita. Betul. Ayo kita hidupkan desa kita. Karena katanya Nabi, ad-dunya majru'atul akhirah, wa man jarra khairun asoda gibta, wa man jarra asaro hasodan nadama. Dunia hanyalah perladangan, akhirat ibarat kebun, ini kebun. Saya ngomong sama Mak Isah, tuh Mak Isah lagi ngeringkuk di situ. Bener nggak Mak? Tuh Mak Isah dada aja di dalam kamar. Mak Isah umurnya udah 100 lebih. Gua matong tahu nih sawah dulu masih goplokan hutan, gua mengalamin. Zaman Belanda ngalamin mah, belah sononya gua mau Belanda. Itu Maisa masih ada. Nah, saya tanya sama beliau, Mak, dulu di tanah ini pernah ada pengajian? Belum katanya. Cuman di tanah keturut, pakai tempat nyoblos lurah. Betul. Betul. Nah, insya Allah nih Mak masih diberi kesempatan. Besok saya mengadakan haul Syekh Abdul Qadir Jilani zikir manaqib, ngalamin. Betul. Mama ngalamin nih Mak, dizikirin, didoain. Ini tanah emak manfaat dan barok. Ditanam tuh, ditanam dengan kebaikan jamaah datang ikhlas apa enggak datang ke sini?
ongkos sendiri, betul. Ada yang bawa nasi uduk, betul. Ada yang bawa buah-buahan, subhanallah. Kiai-kiai datang, sahabat-sahabat, bahkan putra mahkota, guru dan orang tua hadir, subhanallah, membawa barokah. Kita hidup pada alam dunia belum tentu nyampe 10-20 tahun lagi, betul. Apa dunia ini nilainya tanpa kita tanam kebaikan-kebaikan di dalamnya? Miskin sudah ditakdirkan, tidak dapat takdir itu berubah kecuali katanya Nabi, la yaruddul qadaro ila doa. Takdir bisa dirubah hanya dengan berdoa, berdoa dan terus berdoa kepada yang memiliki takdir adalah Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu wal yu'minu bilal am yarsudun. Allah itu akan mengabulkan doanya yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu akan tampak wujud kesungguhan itu adalah istiqomah. Setiap malam Kamis di sini istiqomah. Sanggup istiqomah? Sanggup apa enggak? Orang Telaga Jaya, ayo kita istiqomah, sanggup? Insya Allah pasti dikabulkan doanya oleh Allah. Kalau kita bersungguh-sungguh. Mana kesungguhan Allah akan memberikan pertolongannya? Ini buktinya. Kiai-kiai malam ini didatangkan walaupun acara dadakan, subhanallah. Kiai Haji Bram nih dari Bekasi, beliau juga datang. Beliau bahkan ke Lampung, mana-mana nyampe, subhanallah. Saya nggak mengundang semua sengaja, biar ikuti undangannya Allah. Berarti bawa barokah. Tinggal masyarakat di sini bagaimana responnya, bagaimana persepsinya, ada tidak kemauan untuk sukses bersama di dalam sukses yang penuh dengan barokah. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Mau nyanyi? Biar enggak kemalaman boleh saya nyanyi. Saya organ punya. Kalau ada jamaah hajatan kan bisa dapat diskon kalau pakai organnya kiai. Bener apa enggak? Lah enak hajatan. Son jamaah kita kan dapat diskon. Kayak besok malam Sabtu tuh di Pak Iyad tuh acara saya ceramah. Ramein ya jamaah Telaga Jaya, setuju? Kasihan Pak Iyad tuh, ramein. Cuman jangan nanyain kondangan dulu. Urusan kondangan mau tergantung yang punya rumah. Kalau yang punya rumah getol kondangan ya kondangannya banyak. Betul. Kadang manggil kiai kondangannya sedikit, manggil kiai mana barokah, lalunya aja nggak pernah kondangan kadang. Bener. Lah iya, daripada saya bahas belakang mendingan di awal. Bener apa enggak? Niatkan sodako kayak malam ini. Yang sewa panggung siapa? Kiainya. Betul. Yang sewa son siapa? Kiainya. Yang sewa, yang ngadain makanan siapa? Jamaah. Alhamdulillah. Jadi atas bawah sama-sama Setuju apa enggak? Saya sudah nggak punya ibu. Saya kadang suka kangen kalau pulang ceramah. Saya bawa teng-tengan. Saya ingin, rindu saya ingin seorang ibu saya menunggu di lawang pintu. Betapa harunya, betapa bangganya. Nah, alhamdulillah. Lu nggak sia-sia mesantren di Barokatul Qodiri biar pura digampar-gamparin di sama guru lu. Betul. Tapi lu sekarang jadi kiai pulang ceramah bawa teng-tengan, sebelah bawa bolu, sebelah bawa panggang ayam. Pengen saya jamaah. Betul. Cuman sebab barokah anaknya dibimbing di jalan yang benar, sebab barokah guru dan orang tua, mudah-mudahan barokah ini mengalir kepada ibu-ibu semua. Ibu-ibu sebab barokah melahirkan anak yang soleh dan soleha. Kalau anak sudah soleh dan soleha diangkat derajat oleh Allah, maka akan mengangkat derajat orang tua. Jadi jangan serakah. Kadang udah nenek-nenek ikut zikir manakib, doanya pengen kaya. Udah kaya lu duit mau dikemanain? Betul. Buat operasi plastik udah kagak cakep. Atas licin lah, bawah ngerut juga. Terlalu banyak yang harus dioperasinya. Benar-benar. Kita mah emang hidup di alam dunia janji mati, bukan janji abadi. Janji mati. Yang abadi ruh kita. Semoga ini ruh kita bersama besok dengan yang dicinta Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan izin ridho Allah berkumpul dengan orang-orang yang dicintainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tah ayeuna jaka suara rek nyanyi, setuju? Cuman ibu-ibu rek nyalawer moal.
sawer lumayan kan ke mere RT gitu. Ulah katangka beres pengajian kuing ditagih. Bener-bener. Ulah katangka kuing beres pengajian di udah-udah RT. Alhamdulillah. Makanya pinter kayak Jaka Suara mah. Pak RT, Pak Sekdes udah urusin tuh parkir. Udah semuanya dah. Mudah-mudahan jadi aset daerah. Insya Allah. Tenang tapi insya Allah bersama Kiai Jaka Suara mah nggak ada yang susah. Semuanya semoga dimudahkan oleh Allah. Sebuah lagu keramat. Setuju? Setuju?